Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, ya, tak hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Tentunya begitu banyak nikmat yang Allah berikan pada kita. Yang utama tentu adalah nikmat iman dan Islam, ya, karena ini adalah kunci kita untuk bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat kelak. Ya, sebuah kunci kebahagiaan di keabadian. Ya, dan senantiasa kita selalu diingatkan agar senantiasa uh, memegang teguh keimanan dan keislaman ini sampai kita meninggal dunia, ya, jangan sampai goyah sedikit pun. Ya, dan tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, uh, diberikan nikmat penglihatan, diberikan nikmat mendengar, bisa berbicara, tentunya sehat, ya. Dan salah satu bentuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah, ya, dengan beribadah, dengan memanfaatkan dari nikmat-nikmat tersebut untuk jalan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah dengan membaca Al-Qur'an. Ya, betapa nikmatnya kita bisa melihat huruf-huruf dalam Al-Qur'an. Betapa nikmatnya kita bisa melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, ya, karena bagi sebagian orang, ya, tidak bisa melihat Al-Quran, ya, yang tidak dapat melihat itu tidak bisa melihat huruf-huruf Al-Quran, tidak bisa, ada yang tidak bisa mendengar Al-Quran. Maka sudah selayaknya lah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, atas nikmat yang telah Allah berikan pada kita ini, ya. Dan tentunya dalam membaca Al-Quran, ya, seperti yang sudah disampaikan sebelum-sebelumnya oleh Ustadz pun, ya, bahwa kita harus, ya, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mempelajari, ya, bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik dan benar, karena Al-Quran diturunkan bukan dalam bahasa Indonesia, bukan dalam bahasa Inggris, bukan dalam bahasa Jambi, ya, bukan, namun dalam bahasa Arab, ya. Maka kita harus bagaimana mempelajari, ya, membaca Al-Quran yang baik dan benar. Dan pada malam hari ini adalah tentunya kita ada sesi uh, materi, ya, mengupas mengenai bagaimana kaidah-kaidah membaca Al-Quran yang benar, bagaimana kaidah-kaidah membaca Al-Quran yang tepat, ya, dimulai dari makhraj, nanti, ya, akan dijelaskan oleh Ustadz. Sambil menunggu Ustadz, ya, kita akan buka atau kita akan mulai materinya. Sambil menunggu Ustadz, kita melihat-lihat saja terlebih dahulu, insyaallah. Semoga dimudahkan dan semoga Ustadz segera bergabung. Ya, ini adalah buku Syafi'i, ya, yang tadi sudah saya bahas sedikit, ya, mengenai isinya. Ya, kita akan belajar bagaimana cara membaca isti'adzah, basmalah, ya, dan awal surat, ya. Ini nanti kaitannya cara membacanya disambung atau tidak, seperti itu. Kemudian ada kecepatan ritme bacaan, ya. Kemudian kita masuk ke pelajaran selanjutnya, ya, saya uraikan dulu sedikit mengenai bagan atau silabusnya. Ada makharijul huruf, ya. Di makharijul huruf nanti kita akan belajar tata letak atau tempat-tempat keluarnya huruf, ya, dari huruf-huruf itu. Boleh jadi kita selama ini mungkin keliru, ya, karena belum atau melupa, ya, dari apa mempelajari makhraj-makhraj yang tepatnya. Nah, maka kita
di sini kita akan belajar makharijul huruf ya. Nanti akan dijelaskan dari al-jauf ya, al-halq itu apa, lisan, kemudian syafatan, al-khaysum ya. Bagaimana eh, pentingnya kita menjaga khaysum ya dalam membaca. Nah, itu jangan sampai masuk ke khaysum kecuali huruf-huruf yang khaysum nanti kita akan ulas insyaallah bersama Ustaz. Kemudian nanti di pelajaran selanjutnya ada sifatul huruf ya. Dan sifat-sifat huruf ini juga eh, penting karena kalau makhraj itu hanya tempat-tempat keluarnya huruf saja dan bagaimana dengan suara keluarnya itu maka sifatnya nanti yang berperan ya. Nanti ada sifat hams seperti apa, sifat jahar seperti apa, syiddah itu bagaimana karakternya, isti'la bagaimana ya, bagaimana cara kita menebalkan huruf ya. Bagaimana cara kita menyebutkan huruf o ya. Karena di dalam bahasa Arab tidak ada o. Ya, dalam bahasa Arab tidak ada o ya. Yang ada u. Makanya ketika kita menyebutkan qaf itu tidak boleh sampai ko, to tidak boleh to, tidak boleh mencucu ya bahasa Indonesianya itu kalau atau monyong tidak boleh monyong ya karena yang boleh monyong itu hanya ketika harokat dhammah seperti itu. Sifat-sifat huruf juga nanti terbagi dua ya ada yang mempunyai lawan dan juga tidak mempunyai lawan. Nah ini akan insya Allah dijelaskan oleh Ustadz Rudini dan nanti kita juga akan belajar bagaimana hukum eh, membaca Al-Quran ya baik itu dari izhar, idgham, iqlab ya, atau qalb dan ikhfa dan lain sebagainya. Dan juga ada hukum nun dan mim bertasydid ya. Dan juga kita akan mempelajari tanda baca dalam Al-Quran ya. Ya intinya ada hukum mim sukun juga idgham dan lain sebagainya. Intinya kita akan belajar kaidah-kaidah dalam membaca Al-Qur'an yang baik dan benar ya dan tentunya sudah dirangkum di dalam buku ini ya berdasarkan rincian-rincian dari para ulama qiraah terdahulu. Baik, alhamdulillah Ustadz Rudini sudah bergabung di tengah-tengah kita. Kita coba sapa dulu Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf teman-teman. Nah, Ustadz, bagaimana Ustadz kondisinya Ustadz dan juga putrinya bagaimana Ustadz? Alhamdulillah sudah membaik, semakin baik. Lagi Alhamdulillah. tunggu kontrol nanti mungkin ke dokter. Insya Alhamdulillah. Allah. Semoga segera sehat seperti sedia kala dan juga Ustadz dan juga keluarga tentunya diberikan Amin. kekuatan dan kesehatan ya. Jangan sampai nanti yang jagainnya malah sakit. Nah ini kan tidak boleh begini ya. Mudah-mudahan Ustadznya juga sehat selalu ya dimudahkan untuk bisa beraktivitas dan senantiasa menyebarkan kebaikan. Alhamdulillah tadi sudah dibuka ya. Kita akan membahas mengenai kitab Syafi'i. Mungkin nanti bisa dimulai dari awal mengenai dari pelajaran satu. Ini Anda serahkan langsung kepada Ustadz dan kalau diperlukan insya Allah bisa di-share screen dari bukunya. Kalaupun tidak, Anda dipersilakan kepada Ustadz untuk eh, diberikan kebebasan. Mangga silakan Ustadz. Baik, Bismillah. Bismillah wa bihamdih. Ala khalqih wa ridha nafsih. Wa zinata arshih wa midada kalimatih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ba'da. Alhamdulillah, sahabat KMB kepada Allah Subhanahu wa taala. Suara saya jelas sebelumnya atau agak jauh gimana? Alhamdulillah jelas Ustadz. Baik. Karena kita pakai headset begini kudu benar-benar ditempatkan pada tempatnya. Jauhan sedikit, jauh suaranya gitu. Baik, metode Syafi'i ya, 20 jam insyaallah. Ini tajwid praktis karangan atau ditulis oleh Ustaz Abu Ya'la Al-Qurnaidi Al-Siyafizullah Ta'ala.
dan Ustadz Nizar Saad Jabal ya, LCMPD Hafizullah Ta'ala. Buku ini juga pernah Anda pelajari bersama beliau ya di online dulu sampai selesai sampai tuntas sampai ujiannya juga ada. Alhamdulillah lulus ya hampir 90% lulus di grup itu, yang sisanya itu memang tidak mengikuti kelas gitu. Alhamdulillah juga buku ini saya tujukan dulu untuk judul skripsi saya. Saya apa namanya? Bukan membandingkan ya, hanya mencoba untuk efektivitasnya sejauh mana. Lebih cepat yang A atau yang B gitu. Ternyata tingkat efektivitasnya dalam memahami hukum tajwid, dalam memahami sifat dan hak huruf lebih cepat yang metode Syafi'i ini daripada metode yang anak uji dulu ya. Beberapa metode yang diuji itu selama kurang lebih kalau ngajarnya 3 bulan 4 bulan lebih, tapi ujiannya itu sebentar memang karena skripsi beberapa bulan saja gitu. Ya, Alhamdulillah tingkat efektivitasnya itu tinggi sekali, 14,20% kalau tidak salah itu. Orang itu kalau tingkat efektivitasnya mungkin 10% ya, 4%. Kalau ini memang tinggi banget, cepat ya. Mempelajari apa? Nah, di sini karena Iqra kita sudah selesai di belajar Iqra ya, tapi alangkah memang baiknya kita mengikuti buku-buku ini ya. Kalau emang belajar Iqra ya kita pendalaman Iqra. Itu pendalaman Iqra dalam artian tidak belajar Iqra 1 sampai 6 tidak hadirin, cuman eh, mengingat saja, memflashback ya, bahwa apa sih alif lam syamsiah itu, apa alif lam qamariyah. Mengenal alif lam dalam artian karena banyak orang yang membaca alif lam itu salah teman-teman ya. Al-Rahman ya, padahal Ar-Rahman. Ya, misalnya eh, banyaklah yang saya temukan kasusnya ya, yang membaca Syamsiah itu seperti Qamariyah, alif lam tetap dibaca. Terus bagaimana Al-Qamariyah, Ustaz? Ya, Al-Qamariyah itu artinya apa artinya Qamariyah? Bulan ya. Kalau Syamsiah artinya bintang, bukan. Syamsiah artinya matahari, teman-teman ya, bukan bulan bintang. Itu mah partai itu. Jadi kalau Syamsiah artinya matahari. Tidak, tidak ini teman-teman. Tidak, tidak misalnya, kok namanya Syamsiah Qamariyah? Kenapa nggak namanya misalnya Ardi Wasama misalnya? Eh, apa namanya langit dan bumi gitu kan sama-sama berpasangan, atau misalnya siang dan malam gitu. Kenapa enggak gitu namanya? Kan juga sama. Eh, apa namanya? Bintang apa? Matahari dengan eh, bulan ya. Berlawanan juga kan siang dan malam. Kenapa enggak namanya itu aja? Tidak, ulama itu tidak menamakan sesuatu itu kecuali sudah mempunyai kaidah ya, biar kita mudah mengerti kenapa kok namanya Samsiah, kenapa kok namanya Alam Qamariyah. Baik, kita gali. Alif Lam Qamariyah ini dibaca jelas bila bertemu setelah alif lam atau hamzah wasal itu ya, alif lam itu bertemu dengan misalnya huruf yang 14, ibghu hajjaka wa khafa aqimahu, yaitu hamzah ya, ba jim ha kha ghain ghain fa qaf kaf mim waw ha dengan ya, yang disingkat dengan ibghu hajjaka wa khafa aqimahu ya. Ini adalah lam qamariyah. Misalnya ba misalnya al-bab misalnya. Misalnya huruf ha alhamdu ya, al-ahadu al-qur'anu misalnya seperti itu, maka alif lamnya baca jelas ya. Terus penamaan Komariah kenapa? Kenapa nggak bilang ini aja alif lam izhar gitu ya, alif lam jelas gitu. Nah, Masya Allah luar biasa para ulama. Ketika alif lam qamariyah artinya bulan. Sekarang Anda tanya kepada semuanya, jawab tidak pakai mikrofon lah, jawab sendiri aja. Jadi kalau bulan itu
Ya, kalau bulan purnama itu kalau mata telanjang bisa terlihat tidak? Jelas tidak? Terlihat jelas. Ya, jelas kelihatannya bulan gitu. Bulatnya, cahayanya, ya. Kalau kata sahabat itu lupa lagi sih namanya sahabatnya. Jadi Rasul itu pernah dulu ketika eh, di gurun itu di padang tadi, beliau mengatakan begitulah nanti engkau akan melihat Tuhanmu. Redaksinya seperti itu. Tidak ada yang rebutan seperti melihat bulan. Nggak ada yang rebutan ya. Lihat bulan sok ada yang rebutan ya. Pak Henry sama Pak Andi, saya duluan lihat lah. Nggak ada ya. Atau Bu Isi sama Bu Eni Pak Yani misalnya. Saya duluan lihat lah, saya duluan lihat. Enggak. Kita sama-sama menikmati bulan itu. Tidak ada yang saya duluan, saya belakangan. Ya begitulah ya istilahnya kalau para ulama itu mengatakan kalau orang tidak hasad itu seperti itu. Orang tidak dengki itu seperti itu. Ya, seperti melihat bulan. Ya, jadi siapa-siapa yang melihat bebas, tidak ada rebut-rebutan, tidak ada ganti-gantian, nggak ada. Nah, gitu. Jadi Qamariyah itu maksudnya adalah dia alif lamnya terlihat jelas. Terlihat jelas berarti baca jelas. Al ya, al. Maka dia dibacakan dinamakan Al-Qamariyah. Jadi lamnya dibaca jelas. Baik, berapa hurufnya? 14. Jelaskan ibu hajjaka wa khafa aqimahu. Ya, hamzah, ba, jim, ha, kha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, waw, ha dengan ya. Ya, tinggal diajak ibghu hajjaka wa khafa aqimahu. Baik, yang kedua adalah yaitu alif lam asyamsiyah. Alif lam syamsiyah. Bentar dulu. Kenapa nggak alif lam izhar saja? Makanya dalam hukum tajwid dia dinamakan dengan izhar qamariyah. Izhar qamariyah. Ya, dinamakan izhar qamariyah. Nah, terus sekarang alif lam syamsiyah. Nah, syamsiyah artinya matahari. Matahari. Alif lam syamsiyah dia tidak dibaca. Dia tidak istilahnya alif lamnya itu seperti yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang. Ada yang bisa kira-kira jam 12 tank langsung lihat matahari. Wah, eta mah wawanian. Siapa? Nggak ada yang berani teman-teman. Jadi memang ulama itu luar biasa. Untuk mengingatkan kita luar biasa. Berarti syamsiah itu artinya alif lamnya tidak terlihat atau tidak terbaca. Terlihat ya tapi tidak dibaca. Maksudnya syamsiahnya tidak bisa dilihat oleh mata telanjang, maka dikatakan dengan syamsiah. Alif lamnya ada tapi dianggap atau tidak dibaca. Ya. Saya langsung ke huruf setelahnya. Ya misalnya ya, uh, atin misalnya ya. Misalnya apalagi azza ar-rahman seperti itu. Roknya itu apa? Alif lam tidak dibaca. Misalnya as-sama'u misalnya atau as-sawabu, al-lailu misalnya. Ya seperti itu. Az-zakirina misalnya. Az-zakirina seperti itu. Jadi alif lamnya tidak dibaca. Langsung dia masuk ke huruf huruf setelah alif lam. Ya, hurufnya apa Syamsiah? Sama, hurufnya ada 14. Ya, tinggal dibaca di sini. Ta, za, ya, ta, sa, dal, za, ra, zai, sin, shin, soto, todo, lam dengan nun. Ini ya, dibaca apa? Syamsiyah, maksudnya adalah sukun, maaf, tasdid yang menandakannya. Ya, kalau Qamariyah, sukun yang menandakannya. Kalau mau, apa namanya? Kalau mau ringkasnya, singkatnya, kalau Syamsiah identik ditandakan dengan tasdid, kalau Qamariyah itu dengan sukun. Sampai di sini bisa dipahami Syamsiah dan Qamariyah dan biasa disebut dengan idgham Syamsiyah. Biasa kita aja kan misalnya bagaimana? Hamzatu waslin tasqutu waslan nabda'u biha lam syamsiyah mudghama. Maka dikatakan dia idgham syamsiyah. Kalau lam Qamariyah apa? Muzharah ya disebut dengan
izhar qamariyah. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, berarti sudah paham. Baik, berarti sudah paham. Ustadz, tanya itu Ya, kepala kepala sod itu fungsinya apa di atas alif tuh Ustadz? itu rak susad itu menandakan dia biasanya hamzah wasal. Oh, jelas. Biasanya kalau rasam Utsmani atau tulisan Utsmani itu dia ada rak susadnya. Baik, pelajaran yang kedua. Sudah ini? Pelajaran pertama sudah aman ya? Sudah aman? Baik, baik. Kita lanjut ke pelajaran yang kedua itu huruf mad yang bertemu dengan hamzah wasal. Maksudnya apa? Waqalul hamdulillah. Jadi waqalu alhamdulillah. Misalnya kalau dia dibaca waqaf maksudnya. Waqalu alhamdulillah seperti itu. Tapi ketika dia mad ada bertemu dengan hamzah wasal maka tidak dipanjangkan. Waqalul hamdulillah begitu. Pernah kita eja ini? Pernah kita eja ini? Pernah. Baik, saya mau tanya dulu yang selain Pak Henry. Karena Pak Henry kemarin yang kasih tahu semuanya. Saya tanya sekarang. Eh, Bu Ise gimana ngejanya ini kemarin? Gimana ya? Baik, sudah. Close mic-nya lagi. Jangan sampai saya tanya saya gimana ya. Bu Fatia. Lagi buka buku, Ustadz. Oke, tutup mic-nya. Ada lagi. Bu Rita Rahayu. Apalagi saya, Ustadz. Ah, itu jawaban yang paling tidak enak itu. Bu Eni. Bu Eni. Bu Eni. Bu Eni menghilang tiba-tiba. Ustadz gimana? Dari Iya. tadi nggak nyimak. Oh iya, nggak apa-apa. Tutup lagi mic-nya. Bu Samini. Apaan, Ustadz? Apalagi saya, Pak Ustadz. Ah, sudah 2 kali Pak Henry. Sudah 2. Oh, berarti kita lagi nih. Jawabannya. Taita, kita todong langsung. Ya, Ustadz. Assalamualaikum, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu pernah kita aja ini waqalul hamdulillah, masih ingat? Kenapa, Ustadz? Yang mad bertemu dengan hamzah wasal. Mad, tulisannya gimana, Ustadz? Waqalul hamdulillah di halaman keempat buku Syafi'i. Oh, ya benar-benar belum dibuka. Baik, kalau tidak berarti Yang kita mana, lupakan. Ustadz? Waqalu. Ya, bagaimana dia ejanya dulu tuh? Waqalul hamdulillah. Oh, tahaji. Ya, kalau mad bertemu dengan hamzah wasal tidak dibaca Eh, waqalu alhamdulillah tapi dibaca waqalul hamdulillah. ini tahajinya, Ustadz. Ya,
Apa diajak? Ya sudah, nggak jadi, tutup mic-nya. Baru gabung, Ustaz. Kelamaan. Baik, kita lanjut saja. Tahajudnya nanti masing-masing. Yang penting pernah saya kasih materinya, nggak akan diulang. Baik, Oh, yang ini Fatur Rahman, Ustaz. ya. Baik Oh, teman-teman. Jadi alhamdulillah pelajaran kedua itu adalah apabila mad yang bertemu dengan hamzah wasal atau alif lam atau alif lam, maka madnya itu dipendekkan. Misalnya waqalul alhamdulillah, tidak baca waqalul hamd, tidak. Tapi madnya menjadi gugur, ya. Jadi itu mad semua, tapi ketika bertemu wasal maka dia jadi gugur. Maka dia jadi gugur, tidak dibaca panjang. Baik, sampai pelajaran kedua, paham? Ustadz, saya ketemu catatan saya yang kemarin kan dicoba Pak Hendri kan inna hadza. Ejaannya kan zal alif mad tabi'i harokatan yaskutu waslan. Kalau ini kan ini waw waw mad tabi'i yang di sebelum alif lamnya. Jadi yang dibaca yaskutu waslan sebelum yaskutu waslannya waw atau lamnya Ustadz. Wow, kan wawunya di mad. Heeh. Jadi waw yaskutu waslan kayak gitu ya Ustadz. Ya, wawu sama alif sama ya saja. Jadi Baik, jadi kita dapat rahmannya sudah selesai. tidak nanya itu aja kan. Ini kan za ini kan Ya, ini waw itu yang ya, tabi'i gitu. benar. Insya Allah nanti kita ada kelas murojah atau rahman insya Allah taala. Oh iya Baik, Ustadz. nah Ya. kita lanjutkan dulu pelan-pelan ya, insya Allah. Baik, pelajaran yang ketiga itu mengenal ismul jalalah atau lafaz Allah atau bacaan Allah. Ya, di antara huruf yang boleh tebal di huruf hijaiyah itu ada beberapa huruf. Yang pertama ada huruf ro, yang kedua ada huruf lam, ketiga ada huruf alif, ketiga ada huruf nun. Ini yang boleh dibaca tebal. Selain itu huruf itu dibaca tipis. Ya, maksudnya adalah huruf yang boleh dibaca tebal dan juga dia huruf boleh dibaca tipis. Misalnya huruf lam dibaca tebal kapan? Ketika ismul jalalah. Ketika ismul jalalah atau lafzul jalalah. Lafaz Allah. Kapan dia tebal? Ketika sebelumnya dia berharokat fathah dan berharokat dhammah, maka dibaca tebal. Kalau sebelumnya dia harokatnya kasroh, maka dia dibaca tipis. Sekali lagi, saya ulangi, huruf ya atau ismul jalalah atau huruf lam ini dia boleh dibaca tebal keadaannya ketika ismul jalalah atau lafzul jalalah. Kapan dia tebal? Sebelumnya fathah dan sebelumnya dhammah. Kalau ini saya ingin mencobanya teman-teman. Kenapa? Karena sering terjadi ya ada silumannya, siluman dengung dan siluman wawu. Ya, kenapa? Misalnya yang Allah jadi Allah, Allahu, Allahu. Ini salah. Atau yang Allah jadi Allah. Ini juga sering terjadi. Ya. Jadi lamnya itu lam yang tebal. Allahu, Allahu. Ya, inna lillahi misalnya. Terus innallaha. Allah ya. Misalnya Allahu huwallahu atau misalnya ayatullah seperti itu. Jadi coba kita tes satu-satu
ya di pelajaran yang di pelajaran yang Ismul Jalalah, karena sering terjadi teman-teman ya. Jadi silumannya ada dua, ada wawu juga. Allah, Allah katanya ya. Allah. Enggak boleh innaullah, bukan begitu. Innallaha, Allah. Nah, boleh ada yang mau coba? Silakan. Dari yang mana Pak Ustadz? Boleh dari yang atas itu Mm-mm. Sampai bawah. sampai Dua habis. baris. Ya, sampai habis. Habis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu huwallahu ayatullahi rasulullahi innallaha barakallahu radiyallahu nasrullahi. Baik. Ada juga orang yang dia takalluf, dia membawa dirinya. Misalnya Allah, Allah. Salah ini, tidak begitu. Ya, ada yang sering terdengar innallaha, innallah, bukan begitu. Jadi lam al tinggal naikin sedikit lidahnya. Al, ya, al, u, 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 ya, l, naik sedikit. O, Allah, lah, lillah, Allah. Segitu doang. Tidak sampai Allah, tidak begitu. Ya, itu takalluf, dia berlebihan atau membebankan diri. Baik, syukran jazilah. Bisa silakan kalau mau coba. Sudah barusan, gimana? Oh, sudah Berlebihan barusan. nggak? Tidak. Cuma saya sampaikan sering terjadi seperti itu. Iya. Yang Ya, berlebihan ketika menebalkan huruf lam. Atau misalnya dia masuk ke hidungnya. Allah, Allah. Ya, diperiksa lagi teman-teman. Kalau kita menyebut Allah, periksa lagi. Allah, oh enggak, huwallah. Ada yang masuk hidung enggak? Ada. Allah, Allah, Allah. Ini hidung ini. Huwallah, hidung. Huwallah. Ada. Ya, tidak sadar dia masuk ke hidung. Baik. iya. Satu lagi silakan. Boleh, siapa yang mau? Rugi ini kalau nggak cewek sini. Saya coba Ustaz. Boleh. Kalau dulu saya rebutan mic dulu itu waktu belajar sama Ustadz yang nulis buku ini. Nggak Takut ada yang. Nah itu dia. Poinnya di situ. Ayo. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu huwallahu ayatullahi rasulullahi innallaha barakallahu radiyallahu nasrullahi. Baik. Saya ulang ya. Saya baca ulang. Dengarkan baik-baik teman-teman. Yes. Di kalimat Allah sampai dengan kalimat nasrullahi. Nah. Tipiskan a. Lam tebalkan lam. Allah. Al. Allahu. Huwallahu. Huwallahu. Jangan sampai dia. Huwallah. Wawunya tebal. Huwallahu. Huwa. Allah. Huwallahu. Ayatu Allahu. Allahi misalnya. Ayatullahi. Nah,
Rasulullahi. Rasulullahi. Innallaha. Innallaha. Barakallahu. Barakallahu. Jangan sampai dia. Barakallah. Ko jadi. Karnya ka. Barakallah. Ayatu. Ayatu Allahi. Ayatullahi. Ayatullahi. Nah, innallaha. Ya. Selanjutnya radhiyallahu. Radhiyallahu. Allahu. Ya. Nasrullahi. Nasrullahi. Nah, jangan sampai dia lebaynya luar biasa. Misalnya Allah. Huwallah. Jangan begitu. Ya, lam itu tebalnya sebagaimana dalam lam. Makanya itu pentingnya dengan tentunya bertalaqi, diperbaiki. Jangan takut salah, nanti nggak bisa benar nanti kalau takut salah. Mau sampai kapan takut salah? Nah, baik selanjutnya adalah yang dibaca tipis. Lafaz ismul jalal atau lafaz Allah, ya kalau dia berharokat kasrah maka dia tarqiq atau dibaca tipis. Ya, misalnya alhamdulillahi, misalnya billahi, biiznillahi, pokoknya berharokat kasrah maka dibaca tipis i. Billah, ya, biiznillah, sabilillah, anillahi. Nah, kalau ini saya coba sih apa. Baik, jadi tipis itu teman-teman ya. Misalkan tersenyum aja lebih enak. Misalnya alhamdulillah li alhamdulillah jangan sampai baut alhamdulillah li bukan begitu. Li itu gerahamnya jatuh, i itu geraham jatuh. Li 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 alhamdulillah lillah biiznillah min indillah. Nah, seperti itu ketika ismul jalalah dibaca di tipis. Sampai di sini bisa dipahami teman-teman? Bisa. Insya Allah. Baik, alhamdulillah. Pokoknya sekarang kita pendalaman Iqra dulu sampai pelajaran kelima kalau tidak salah. Ya, pelajaran kelima. Habis itu nanti baru kita lanjutkan ke, insya Allah mudah-mudahan bisa sekarang. Kalau nggak sekarang ya pekan depan. Agak telat tadi. Baik, saya lanjut ke pelajaran keempat. Mengenal mad dan tasdid. Insya Allah kita akan bahas juga nanti mad dan tasdid ya di pelajaran mad. Naam. Kita lanjutkan ya. Bacaan mad yang bertemu dengan huruf tasdid, maka dia biasanya dipanjangkan berapa harokat teman-teman? 2, Ustaz. Berapa harokat? 6 harokat. Ya, 6 harokat. Ketika bertemu tasdid maka dia 6 harokat. Ya, dia tingkatan yang paling tinggi namanya mad apa? Mad lazim. Nah, mad lazim maka dia dibaca paling tinggi. Nah, selanjutnya saya akan bacakan yang jadi mada. Misal kalau ada tasydidnya jadi mada, ada nabernya. Ada nabernya. Mada. Itu naber. Jangan gitu. Bukan naber, ngagetin namanya itu. Ya. Lanjut misalnya da, ya, ada da. Jadi kalau dia ada tasydidnya dad,
Terus di sini ada gunah teman-teman. Gunah apakah gunah dinabarkan? Tidak ya. Mim dengan nun tidak tidak dinabarkan atau tidak dihentak. Misalnya tadi nama jadi nam nam dia ada gunah di akhirnya. Misalnya juga wala jan misalnya wala jan. Kalau di sini kan man ya man seperti itu. Jadi dia tidak nabar. Nah, panjangnya dalam 6 harokat. 6 harokat ini tingkatan mat yang paling tinggi. Baik, sampai di sini paham pelajaran yang keempat? Yang tadi itu namanya mat kalimi musakol ya Ustaz. Iya, mad lazim kalimi Mad musaqqal. lazim. Nah, mad lazim kalimi musaqqal. Untuk menandakannya tuh ada alif, ada tasdid kayak itu ya Ustaz. Soalnya saya Nah, kurang tahu kalau yang Al-Quran Usmani ya yang ya, belum ayo beralih ke Quran Usmani. ya Ustaz, insya Allah Ustaz. Jadi kalau yang mad lazim itu ya ada dia apa namanya? Dia punya bendera di atasnya ya, atau tanda alis biasanya dikatakan alis itu bendera ya misalnya bola misalnya atau kafah misalnya al-dhammatu misalnya. Jadi dia kalau mim dengan nun itu gunnah maka perhatikan gunnahnya tidak dinabarkan dan gunnahnya diperhatikan. Misalnya tadi at-dhamma jangan seperti itu ya at-dhammatu. Jadi dia tetap gunnah dan tidak dinabarkan. Ya, yang nabar itu selainnya. Misalnya apa? Ya tamas. Nabar itu ya tamas. Jangan ya tamas. Itu bukan begitu nabar itu ngagetin itu ya. Waladdallin. Ada seperti itu? Ada. Banyak. Di mana? Di imam masjid. Ya, sering sekali imam masjid gitu tuh. Ya, itu nggak begitu. Nabar itu nggak seperti itu. Makanya butuhnya talaki agar tahu, oh ini benar atau salah. Itu butuh talaki. Ya, itu pentingnya talaki. Jangan sampai waladdallin. Nah, itu salah. Ya, nabar itu tidak dikagetkan. Ya, tapi dia dinikmati. Naiknya dinikmati. Misalnya di sini ka ka kafah kafah dan membaca 6 rakaat itu seperti membaca ya Musa ya Musa kan ya Musa kafah kafah seperti itu. Saya ulang ya Musa kafah. Jadi tidak sepanjang yang kita mau misalnya waladdallin enggak begitu. Sebelum habis napas belum selesai. Enggak gitu. Jadi hitungan 6 harokat itu seperti membaca ya Musa ya Musa seperti itu. Nah, sampai di sini bisa dipahami teman-teman?
Baik, alhamdulillah. Kalau sudah dipahami, alhamdulillah. Barakallahu fikum. Nah, kita lanjutkan ke pelajaran kelima. Insya Allah kayaknya pekan depan deh pelajaran kelima. Karena huruf muqatta'ah harus coba satu-satu. Ya, huruf muqatta'ah harus dicoba satu-satu. Karena ada kebanyakan yang start di alif lam mim. Alif lam mim. Benar? Sering kayak gitu? Alif lam lam. Salah. Tidak semua huruf muqatta'ah itu dinabarkan. Tidak, ya. Ada yang tidak dinabarkan, ada yang tidak dinabarkan, ya. Ya, misalnya alif lam, ya. Alif lam bertemu dengan mim maka nabar, ya. Kalau nggak bertemu dengan mim ya nggak nabar, ya. Nah, baik, insya Allah kita akan lanjutkan nanti di pertemuan yang selanjutnya, yaitu pelajaran yang kelima berkenaan dengan huruf-huruf muqatta'ah atau huruf tahajji atau huruf-huruf di awal surah. Saya ulangi lagi, insya Allah pekan depan kita akan belajar huruf-huruf muqatta'ah, huruf tahajji atau biasa-biasa hukum-hukum awal surah, ya, dan mengenal tanda waqaf insyaallah taala. Dari pertemuan pelajaran 4 ada yang mau ditanyakan? Yang ini Ustadz, yang latihan membaca mad dan tasdid itu yang atuhaju itu tidak bisa, tidak dinabarkan juga ya Ustadz, tidak boleh ya Ustadz. Dinabarkan. Yang tidak boleh dinabarkan itu hanya nun dengan mim. Oh, nun sama mim. Huruf gunnah. Hmm. Yang lain boleh dinabarkan. Oh gitu. Ada lagi? Baik, insya Allah kita akan lanjutkan di pekan depan. Ya, di pelajaran yang kelima, lanjut kita akan mempelajari terus kelas tajwid. Mudah-mudahan sampai selesai kita akan belajari metode Syafi'i ini. Ini isinya adalah isi Tuhfah dan Jazari. Jadi jangan takut ya. Saya jangan, Ustaz gimana kalau enggak. Kita pelajari metode Syafi'i ini, ya isinya itu Jazari dan Tuhfah. Seperti ahkam nun sakinah wa tanwin ada di Tuhfah. Sifat huruf ada di Jazari, ya. Kaidah membaca ta'awuz di sini tidak ada di Jazari, tidak ada di Tuhfah. Ada di mana? Adanya di kitab namanya Hidayatul Mustafid ada. Jadi buku ini lengkap, teman-teman. Insyaallah taala. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk belajar. Ya, menurut penelitian hari-hari ini, ya ada 72% masyarakat Indonesia buta Al-Quran. Miris saya. Sakit. Ini sakit rasanya ini. Bayangkan hadirin 72%. Kemana budak teh kemana gitu. Ayolah mulai dari kita kenyangkan maghrib pengaji hadirin. Maghrib pengaji di kampung masing-masing. Ya, adakan maghrib pengaji. Ya. Sakit di Indonesia, se-Indonesia 72% gak bisa ngaji. Yang mana Indonesia adalah negara Islam terbesar di dunia. La haula wala quwwata illa billah.
mudah-mudahan Allah kasih kita petunjuk untuk menyebarkan Al-Quran dimanapun. Baik teman-teman, saya cukupkan dulu ya pertemuan malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil dari apa yang disampaikan yang sederhana ini. Mudah-mudahan juga menjadi pahala yang besar buat teman-teman ya, yang dari awal menunggu, ya mohon maaf. Terus ya, mohon doanya ya, pada teman-teman untuk siapapun warga, saudara, kerabat kita yang sedang Allah uji dengan sakit, mohon keikhlasan doanya untuk didoakan teman-teman kita agar Allah sembuhkan. Yang belum sempat hadir, mudah-mudahan Allah mudahkan telunjuknya untuk menekan join ya. Jadi kalau dulu tuh melangkahkan kakinya, kalau sekarang meringankan telunjuknya untuk menekan join Zoom gitu ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan segalanya teman-teman. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan katsira wa ahsanul jaza. Terima kasih atas waktu, kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Mudah-mudahan jadi pahala buat kita semuanya. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita di surga nanti. Ya, mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan malaikat yang mulia. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita dengan Rasulullah SAW. Jangan sampai di dunia nggak ketemu, di akhirat nggak ketemu, rugi 2 kali teman-teman. Ya. Saya cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsira Ustaz. Terima kasih banyak sudah bisa meluangkan waktu untuk mengajar kami semua. Semoga Allah senantiasa mengajar Ustaz dengan pahala yang berlipat ganda dan menjadi pahala jariah buat Ustaz. Jazakumullahu khairan katsira buat teman-teman yang telah hadir, yang telah bergabung, ya, yang telah senantiasa sabar menanti. Semoga tentunya menunggu di majelis ilmu dicatatkan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah kita besok ada sesi talaki kalau Ustadznya bisa, insya Allah. Insya Allah tentunya di jam yang sama. Semoga Allah mudahkan kita untuk bisa hadir, diringankan telunjuknya untuk join ya, seperti kata Ustadz tadi, untuk join meeting ya, untuk bisa sama-sama belajar talaki ya. Kalau tidak ada halangan dan tidak bergabung nanti rugi dong. Nah, jadi semoga Allah mudahkan kita untuk bisa bergabung dan untuk bisa memperbaiki bacaan Al-Quran. Baik itu teman-teman, mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan karena kesalahan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan izin untuk diselesaikan, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin keluar teman-teman, izin keluar. Izin keluar Ustaz.